Syariah. Dipersembahkan oleh Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam rahmat, inayah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, program Kolak akan kita buka dengan pantun Bunga Melati, Harum Semerbak, Mekar Merekah di Taman Kota. Jumpa lagi di program Kolak agar bertambah wawasan agama. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang kesalehan digital atau kesalehan yang berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan teknologi digital. Beberapa waktu yang lalu Microsoft melonsing atau mempublikasikan hasil survei tentang Digital Civility Index atau disebut dengan DCI. Sebuah survei yang diselenggarakan di 32 negara melibatkan 16.000 responden. Survei tentang DCI ini diselenggarakan selama bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2020 dan baru dirilis pada sekitar bulan Februari tahun 2021. Memang ini survei yang sudah agak lama, survei sudah setahun yang lalu kalau kita lihat dari rilisnya. Bahkan kalau kita lihat dari sisi pengambilan datanya dari sekarang sudah 2 tahun yang lalu. Tetapi mungkin hasil survei itu bisa menjadi bagian dari salah satu indikator atau parameter untuk melihat bagaimana keadaban digital masyarakat dan bangsa Indonesia. Bagaimana mereka menggunakan internet dan bagaimana mereka berperilaku, bersikap ketika menggunakan internet itu. Surveinya memang agak mengejutkan kita. Dari survei DCI Microsoft itu, Indonesia itu menempati peringkat ke-29. Ini peringkat yang sesungguhnya tidak cukup baik ya bagi Indonesia. Dan walaupun mungkin dari sisi skor itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Pada tahun 2019 misalnya skor Indonesia itu 67, sedangkan pada tahun 2020 indeks atau skor Indonesia itu 76. Nah, apa yang menjadi ukuran dari Digital Civility Index itu? Ada beberapa yang diukur. Yang pertama itu adalah informasi-informasi hoax atau informasi yang bohong. Kemudian hate speech ya, ujaran kebencian. Kemudian diskriminasi. Apakah diskriminasi rasial, diskriminasi suku, atau diskriminasi agama dan berbagai macam bentuk diskriminasi yang lainnya. Kemudian ukurannya adalah misogini. Misogini itu artinya rasa tidak suka, kebencian atau menjadikan objek khususnya kepada perempuan dan anak-anak. Menjadikan perempuan dan anak-anak ini sebagai objek dari ekspresi-ekspresi yang menggambarkan rasa tidak suka kepada orang lain. Kemudian juga cyberbullying, ya bullying yang dilakukan dengan teknologi
cyber atau jaringan itu. Kemudian trolling. Trolling itu membuat pernyataan yang memancing kemarahan orang lain. Kemudian juga ada microaggression, yaitu pelecehan atau mungkin penyerangan terhadap kelompok-kelompok marginal, misalnya kepada etnis tertentu, kepada agama tertentu, atau kepada kelompok difabel dan kelompok-kelompok marginal atau kelompok minoritas yang lainnya. Kemudian yang menjadi ukuran adalah doxing. Nah, doxing itu artinya mengumpulkan data pribadi orang lain untuk disebar luaskan dengan tujuan merusak atau mengganggu reputasi seseorang. Nah, termasuk yang diteliti dalam survei itu adalah pornografi, bagaimana mereka mengakses atau menyebarkan pornografi, baik dalam bentuk gambar-gambar, video, maupun mungkin perkataan-perkataan yang menggambarkan pornografi itu. Kemudian juga adanya promosi atau rekrutmen terhadap tindakan terorisme dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat dari survei itu, memang kita juga prihatin karena Indonesia ternyata menjadi negara yang pengguna internetnya itu atau Digital Civility Index-nya itu yang paling rendah di negara Asia Tenggara. Ini memang sangat paradoks ya dengan apa yang selama ini kita kenal bahwa Indonesia ini adalah bangsa dan masyarakat yang santun, yang mereka ramah, berbudi pekerti mulia dan sebagainya. Ternyata bagaimana mereka menggunakan teknologi internet, bagaimana mereka menggunakan media sosial, ternyata sangat jauh dari keadaban yang utama. Dan data ini sesungguhnya cukup mengkhawatirkan bagi kita. Karena ternyata di Indonesia ini sebagian besar sudah menggunakan internet. Kalau kita mengikuti survei, di Indonesia ini pengguna internet itu berjumlah 202 juta dari sekitar 274 juta penduduk Indonesia. Itu persentasenya sekitar 73%. 73% orang Indonesia itu sudah menggunakan internet. Dan kemudian kalau kita kaitkan dengan bagaimana mereka menggunakan internet itu, ternyata 47% dari pengguna itu, mereka itu merasa bahwa mereka melakukan bullying. Dan 19% mereka mengaku bahwa mereka itu menjadi korban dari bullying itu. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan mereka yang menjadi pelaku dari bullying itu cukup mengejutkan. Ya, 47% itu generasi Z. Kemudian 54% itu generasi milenial, 39% itu generasi X, dan 80% itu generasi baby boomer. Nah, ternyata kemudian mereka yang menggunakan internet itu waktunya cukup lama dan jumlahnya sangat besar. Sehingga kalau kemudian kita lihat bagaimana mereka ini memiliki kebiasaan yang tidak baik menggunakan teknologi internet, bisa kita bayangkan dampak dari penggunaan internet itu terhadap keadaban bangsa. Bagaimana kita membangun keadaban digital dan bagaimana kita berusaha untuk mengkaitkan keadaban digital itu dengan akhlak yang utama, kita akan bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, pada segmen yang kedua sebagaimana biasa saya akan membacakan pantun. Mancing di kali mendapat bawal, enak disantap dengan lalapan. Kalau gunakan alat digital, gunakan yang manfaat, berkeadaban. Pantunnya agak gadok ya, nggak apa-apa juga. Karena sudah sering membuat jadi lama-lama agak menurun kreativitasnya.
Tapi yang penting semangatnya adalah bagaimana kita membangun keadaban digital itu. Nah pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, kalau kita kaitkan survei tadi dengan realitas bangsa, memang kita masih melihat adanya realitas yang oleh para ahli sosiologi dan ahli antropologi disebut sebagai cultural lag atau kesenjangan budaya. Orang menggunakan teknologi yang canggih itu idealnya kan keadabannya tinggi, tapi ternyata teknologinya canggih, keadabannya sangat rendah. Jadi tidak ada korelasi atau ada kesenjangan itu atau diskrepansi antara kecanggihan teknologi dengan keadaban dari para penggunanya. Nah, cultural lag itu memang menjadi masalah, apalagi jika kita kaitkan dengan tuntunan agama Islam yang sangat menekankan pentingnya kita ini menjaga kehormatan diri kita dengan bertutur kata yang mulia. Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bertutur kata yang baik, qaulan karima, bertutur kata yang bermakna, qaulan tsaqila, bertutur kata yang benar, qaulan sadida, bertutur kata yang lembut, qaulal layyina, kemudian juga bertutur kata yang berbobot ya, qaulan sadida, dan berbagai tuntunan yang lainnya. Karena itu kalau kita kemudian tadi mengikuti hasil survei di mana ternyata keadaban kita sangat rendah, banyak sekali bullying, banyak sekali hate speech, pernyataan yang bernada kebencian, maka marilah kita kembali kepada tuntunan Al-Quran untuk senantiasa kita bertutur kata yang mulia. Nabi Muhammad bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia bertutur kata yang mulia atau dia diam saja. Yang kedua, Al-Quran memerintahkan kita untuk meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Di antara ciri orang mukmin yang menang, orang mukmin yang sukses adalah mereka yang meninggalkan atau menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Demikian firman Allah di dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat yang ke-8 kalau tidak salah ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mohon maaf, Al-Mu'minun ayat yang ke-3. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, tuntunan yang senada juga bisa kita baca di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat yang ke-76, yang di dalamnya dijelaskan ciri dari hamba Allah yang Maha Rahman adalah mereka yang meninggalkan, menjauhi perkataan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak berguna. Walladzina la yasyaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu dan orang-orang yang apabila melewati mereka yang melakukan perkataan perbuatan yang sia-sia, mereka melewatinya dengan menjaga kehormatan dirinya. Karena itulah maka Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya kita ini bertutur kata yang mulia, tapi juga kita menjauhkan diri kita dari orang-orang yang melakukan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Bayangkan kalau kita misalnya berselancar di dunia maya, di internet. Kita harus membayar kuota, kita harus membeli pulsa, kita buang-buang waktu percuma
Dan waktu itu justru malah digunakan untuk hal-hal yang bersifat maksiat. Karena kita misalnya melakukan ghibah. Ghibah itu menggunjing orang, membicarakan orang yang orang itu tidak ada bersama kita. Ghibah digital itu. Kita melakukannya dengan teknologi digital. Bayangkan kalau orang itu punya 20 grup WhatsApp, kemudian dia menyampaikan perkataan yang tidak baik, membicarakan sesuatu yang tidak baik, dan disebarkan kepada 20 grup itu, maka dia sebenarnya melakukan ghibah digital yang itu menurut saya dosanya akan berlipat-lipat. Kalau ghibah zaman dulu, menggunjing zaman dulu itu kan mungkin hanya berdua atau mungkin bertiga, tapi ini sudah melibatkan ribuan orang, dan itu bisa menimbulkan fitnah yang luar biasa. Memang ada orang yang senangnya itu menyebarkan informasi yang keliru, yang disebut dengan disinformasi, menyebarkan informasi yang keliru. Tetapi informasi yang sesat, yang hoax. Nah, kadang-kadang memang ada sesuatu yang paradoks kan. Orang yang banyak menebarkan hoax itu justru banyak mendapatkan hoki gitu. Karena kemudian beritanya itu menjadi tersebar luas, menjadi viral. Orang kadang-kadang untuk meningkatkan follower dia ngeprank gitu. Ngeprank ya, menyampaikan informasi-informasi yang keliru, yang kadang-kadang ngeprank itu dilakukan dengan cara misalnya merendahkan orang lain ya, misogini tadi, atau dengan misalnya melakukan doxing, mencari-cari data orang kemudian disebarluaskan, dan berbagai bentuk tindakan yang tidak berkeadaban yang lainnya. Oleh karena itu, maka bagaimana agar kita ini bisa melakukan dan mengembangkan kesalehan digital, nanti akan kita bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, bangsa Indonesia itu sudah sangat terkoneksi dengan internet. Tadi sudah saya sampaikan hasil survei yang menyebutkan bahwa 202 juta orang Indonesia itu adalah pengguna internet. Dan survei juga menunjukkan 170 juta atau sekitar 61,8% orang Indonesia itu memiliki akun media sosial. Apakah itu Twitter, Instagram, ataukah Facebook, dan berbagai ragam media sosial yang ada. Saya kira mungkin pemirsa juga salah satu dari yang punya media sosial itu. Nah, kalau kita lihat orang Indonesia ini banyak sekali menghabiskan waktu di dunia maya, berselancar di dunia maya. Survei menunjukkan orang Indonesia itu rata-rata menghabiskan waktu dengan internet itu 3 jam 14 menit tiap hari. Ini rata-rata keseluruhan. Kalau dibagi menurut jenis media sosialnya itu 8 jam 52 menit menggunakan internet. Kemudian 2 jam 50 menit itu nonton televisi. Kemudian menggunakan media sosial itu 3 jam 14 menit tadi sudah saya sebutkan. Kemudian membaca berita lewat media online itu 1 jam 38 menit. Kemudian mendengarkan musik secara streaming itu 1 jam 30 menit, 1 jam setengah. Kemudian radio broadcast, jadi mendengarkan radio dengan model-model yang lama, pakai broadcast itu rata-rata hanya 33 menit, jadi jarang orang mendengarkan radio broadcast model dulu sekarang ini. Kemudian podcast itu 44 menit, dan video game yang dia mainkan sendiri, jadi main video game tapi sendiri, itu rata-rata 1 jam 16 menit. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya waktu yang dihabiskan oleh orang Indonesia ini berselancar di dunia maya. Dan itu memang menjadi sebuah realitas budaya baru, betapa dahsyatnya kekuatan dunia maya itu. Kita membaca dari banyak sekali penelitian, kalau orang itu ingin mendapatkan popularitas, ya memang dia harus punya follower yang banyak di media sosial. Nah, akan tetapi media ini punya dua sisi. Ada sisi positif dan ada sisi negatif.
Kalau kita menyebarluaskan melalui akun media sosial kita itu hal-hal yang bermanfaat, maka itu akan menjadi kebaikan dan akan menjadi bagian dari kita mendatangkan manfaat yang baik bagi orang yang lain. Barang siapa yang dia menyampaikan sesuatu kebaikan, may yashfa' syafa'atan hasanatan, barang siapa yang mereka itu menebarkan kebaikan bagi orang yang lainnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari orang lain yang melakukan kebaikan itu. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan, dan barang siapa yang menebarkan kejahatan kepada orang yang lainnya, maka dia akan mendapat bagian dari dosa orang yang berbuat tidak baik itu. Yakullahu kiflum minha. Nah, karena itu maka teknologi digital ini di tangan orang beriman akan menjadi bagian dari kita membangun keadaban dan peradaban. Tapi di tangan mereka yang tidak bertanggung jawab bisa muncul permusuhan, adawah, bisa muncul kemarahan, al-baghdha, dan kemudian berbagai hal yang bisa mendatangkan keresahan di masyarakat. Dan oleh karena itu maka kita hendaknya senantiasa membangun kesalehan digital. Kita sampaikan doa-doa kepada sahabat-sahabat kita. Saya punya seorang sahabat yang setiap pagi sebelum subuh, mungkin dia sedang tahajud, dan begitu dia tahajud, dia berkirim doa kepada saya lewat akun pribadi melalui WA. Dia doakan untuk kesehatan, dan kemudian saya membalasnya dengan doa yang sama. Itu sesuatu yang mulia. Ada seorang sahabat yang mengirim tausiah, nasihat-nasihat yang berisi ajakan untuk kita senantiasa berbuat baik dalam kehidupan kita. Itu juga suatu kebaikan. Bahkan juga ada yang menyebarkan streaming yang berisi pengajian-pengajian. Sekarang mulai muncul misalnya jamaah Zoomiyah, ya, mereka yang mengaji dengan menggunakan Zoom, atau mengaji lewat YouTube, sering disebut dengan jamaah YouTubiyah misalnya. Itu adalah bentuk-bentuk kesalehan digital, dan itu adalah bagian dari bagaimana kita menggunakan teknologi untuk kemuliaan, teknologi yang berkeadaban, dan teknologi yang mencerminkan kebudayaan yang luhur suatu bangsa. Kalau selama bulan Ramadan ini kita bisa menggunakan itu, insya Allah kita juga akan menjadi hamba Allah yang juga mendapatkan kemuliaan. Karena bisa jadi puasa kita ini menjadi sia-sia karena kita menyebarkan berita hoax, berita bohong. Kita menebarkan berita-berita kebencian. Kita menyampaikan penghinaan kepada orang lain atau tajasus, ya, mencari-cari kesalahan orang lain. Karena itu maka selama Ramadan ini marilah kita menghindarkan diri kita dari berbagai macam perbuatan yang sia-sia, apalagi perbuatan yang merupakan perilaku yang tercela. Malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayata ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia dan dia melakukannya, maka Allah tidak menghitung pahalanya, tidak menghitung puasanya, walaupun dia tidak makan dan tidak minum, walaupun dia lapar dan dia haus. Karena itu agar ibadah puasa kita menjadi sempurna, maka marilah kita melakukan kesalehan digital sebagai wujud dari peradaban yang benar. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.